Halo guys, bayangkan sebuah bank menyalurkan lebih dari 110 triliun pembiayaan ke sektor perkebunan. Lalu muncul tuduhan bahwa salah satu perusahaan penerima pembiayaan tersebut terlibat konflik lahan dan masalah legalitas. Pertanyaannya, apakah bank juga harus ikut mempertanggungjawabkan? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari kasus #Desak Mandiri, sebuah gugatan yang membawa Bank Mandiri ke dalam sorotan publik, media, dan organisasi lingkungan. Untuk memahami bagaimana kasus ini berkembang, kami akan menganalisisnya menggunakan model perkembangan isu Register dan Larkin. Tonton sampai habis ya. Namun, sebelum memasuki ke tahapan perkembangan isu tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana kasus ini bermula dan kenapa kasus ini bisa menjadi perhatian publik yang begitu luas. Berikut adalah latar belakang kasus #Desak Mandiri. Kasus dengan #Desak Mandiri dari pembiayaan Bank Mandiri kepada sektor perkebunan sawit. Dalam laporan yang disusun TUK Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 bulan Juni, Bank Mandiri menyalurkan kredit sekitar 110,14 triliun. Salah satu penerimaan pembiayaan adalah PT Agronusa Abadi atau ANA, anak perusahaan Astra Agrolestar. Menurut gugatan yang diajukan TUK Indonesia pada November 2024, PT ANA diduga telah beroperasi sejak tahun 2006 tanpa hak guna usaha yang sah dan menimbulkan konflik agraria yang berdampak pada sekitar 2.485 kepala keluarga dengan luas konflik mencapai 5.856 hektar. Menurut Register dan Larkin, tahap origin adalah ketika isu mulai muncul, namun belum mendapat perhatian yang luas. Nah, dalam kasus ini, tahap origin berlangsung dari tahun 2006 hingga Oktober tahun 2024. Pada periode tersebut, dugaan permasalahannya sebenarnya sudah ada di lapangan nih, yaitu PT Agronusa Abadi yang dimana tidak dilengkapi dengan hak guna usaha yang sah dan konflik lahan yang berdampak kepada masyarakat. Selain itu, Bank Mandiri tetap menyalurkan pembiayaan kepada pihak tersebut tanpa adanya due diligence, lingkungan, dan sosial. Menurut teori Register dan Larkin, tahap ini merupakan jendela peluang bagi organisasi untuk menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi isu publik yang lebih besar. Selanjutnya adalah tahap mediation and amplification, yaitu ketika isu mulai mendapatkan perhatian publik melalui media dan kelompok kepentingan. Situasi semakin diperkuat ketika Bank Mandiri tidak hadir pada sidang perdana tanggal 25 November 2024. Kemudian, mediasi dinyatakan gagal pada Januari 2025. Dan pada sidang pembuktian Maret 2025, pihak tergugat belum menyerahkan bukti. Menurut analisis, dalam laporan ini, strategi diam yang dilakukan Bank Mandiri pada tahap tersebut justru memperkuat narasi yang dibangun oleh pihak penggugat. Lanjut ada tahap organization dan action plan. Pada tahap organization, organisasi ini tidak bisa lagi mengabaikan isu karena telah melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Tahap ini tuh berlangsung pada April hingga Oktober 2025. Salah satu momen paling penting adalah kesaksian Prof. Iman Prihandono dari Universitas Airlangga yang menyatakan bahwa lembaga keuangan memiliki tanggung jawab atas dampak pembiayaan yang mereka berikan. Kemudian 8 organisasi nasional dan internasional seperti Banktrack, Walhi, dan Mille de Vancy turut mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan yang semakin meningkatkan tekanan publik terhadap Bank Mandiri. Berdasarkan analisis kelompok dan rekomendasi dalam laporan, action plan yang seharusnya dilakukan Bank Mandiri adalah menerbitkan pernyataan resmi yang komprehensif, membentuk tim manajemen isu ESG, melakukan audit pembiayaan sektor sawit, serta membuka dialog dengan masyarakat yang terdampak. Menurut Register dan Larkin, tahap resolution atau tahap resolusi adalah sebuah tahap penyelesaian pada suatu isu, baik secara menyeluruh ataupun hanya sebagian. Nah, dalam kasus Desak Mandiri sendiri, tahap resolusi yang terjadi masih bersifat parsial. Pada 17 Juli 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwasanya gugatan tidak dapat dilanjutkan atau no dengan alasan formil. Namun, substansi perkara belum dibahas lebih lanjut dan TUK Indonesia mengajukan banding serta kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya, secara hukum, Bank Mandiri mendapat keuntungan jangka pendek. Namun, secara reputasi, isunya itu belum benar-benar selesai. Bahkan, laporan ini menyebut pertarungan reputasi masih berlangsung di hadapan investor ESG, media, dan juga publik. Sebagai kesimpulan, berdasarkan model Register dan Larkin, kasus Desak Mandiri ini dapat menunjukkan bagaimana sebuah isu yang tidak ditangani sejak tahap origin dapat menimbulkan tekanan hukum, tekanan sosial, lingkungan, hingga reputasi yang kompleks. Pelajaran utama dari kasus ini adalah pentingnya deteksi dini, transparansi komunikasi, dan juga konsistensi penerapan prinsip ESG dalam setiap kegiatan bisnis.